pagi adik-adik. Pagi. Apa kabar hari ini? Dahsyat, luar biasa. Yes, 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 saya berani. Puji Tuhan, sebelum kita melaksanakan tugas kita di hari ini untuk pembelajaran kita akan mengawalinya dengan berdoa. Siapa yang bisa menuntut kita dalam doa di pagi hari ini? Kita disilakan. Teman-teman diundang untuk bangkit berdiri. Kita bernyanyi bersama-sama. Kupandang hari esok dengan segala harapan, dan ku takkan takut menghadapi hidup ini, sebab ku tahu hari esok ada dalam tangannya. Yesus menjamin bagi yang mau percaya. Haleluya, haleluya. Yesus sumber pengharapanku. Haleluya, haleluya. Mulia dan agung kasih-Nya. Teman-teman, mari kita satu lagi. Tuhan, pada saat ini kami akan memulai belajar mengajar kami. Biar kamu menuntun dan mengajar kami sehingga boleh selesai dengan baik. Dan Tuhan, kami juga yang akan mengasih pelajaran itu. Biarlah Engkau memberikan kami kesehatan dan kekuatan sehingga boleh mengasih pelajaran itu dengan baik dan benar. Ya Tuhan, ini doa kami dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Amin, terima kasih. Silakan duduk. Nah, adik-adik, sebelum kita memulaikan proses pembelajaran kita perlu mengetahui dulu kompetensi inti. Kita baca bersama-sama. Kompetensi inti yang pertama, menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. Kedua, menunjukkan perilaku jujur, disiplin, santun, percaya diri, peduli, gotong royong, kerjasama, toleran, damai, dan bertanggung jawab dalam berinteraksi secara efektif sesuai dengan lingkungan, keluarga, sekolah, masyarakat, dan lingkungan alam sekitar, bangsa, negara, dan kawasan regional. Yang ketiga, memahami dan menerapkan pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif pada tingkat teknis dan spesifik sederhana berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, dan kenegaraan terkait fenomena dan kejadian tampak mata. Yang keempat, mengolah, menalar, dan mengaji secara kreatif, produktif, kritis, mandiri, kolaboratif, dan komunikatif dalam ranah konkret dan ranah abstrak sesuai dengan pelajaran dan sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang teori. Dan kompetensi dasar kita yang pertama, mensyukuri makna hidup beriman dan berpengharapan. Menunjukkan sikap hidup beriman dan berpengharapan dalam relasi dengan sesama. Memahami arti sikap hidup beriman dan berpengharapan relasi dengan sesama. Dan menyajikan cara hidup berpengharapan dalam bentuk nyata. Nah, indikator pencapaian yang hendak kita capai dalam materi ini yaitu menjelaskan arti hidup berpengharapan, mencari dan menemukan ciri-ciri hidup orang berpengharapan yang dapat diteladani dari tokoh Alkitab Simeon dalam Lukas 2 ayat 25 sampai 32 dan Abraham dalam Kejadian 12 ayat 1 sampai 9. Menjelaskan pentingnya hidup, memiliki harapan. Keempat, menceritakan pengalaman hidup tentang hidup berpengharapan. Nah,
Tujuan pembelajaran dari materi ini adalah setelah adik-adik mengikuti materi ini, maka kita dapat menjelaskan arti hidup berpengharapan. Kita dapat menemukan dan menjelaskan ciri-ciri hidup orang berpengharapan yang kita teladani dari tokoh Simeon maupun dari tokoh Abraham. Kita dapat menjelaskan pentingnya memiliki harapan. Dan kita dapat menceritakan pengalaman hidup tentang hidup berpengharapan. Maka dari kompetensi dasar kita sudah dapat memutuskan atau sudah dapat melihat bahwa materi yang akan kita pelajari berkaitan dengan hidup berpengharapan. Nah, landasan Alkitabnya adalah dalam 2 Korintus 4 ayat 8, Lukas 2 ayat 25 sampai 32, dan Ibrani 6 ayat 19. Nah, adik-adik, sebelum kita lanjut, apa arti harapan? Ada yang tahu harapan itu seperti apa? Mengandung arti apa harapan? Kata harapan. Suatu keinginan. Suatu keinginan. Ada lagi? Keyakinan. Suatu keyakinan. Ada lagi? Jadi harapan menyangkut sesuatu hal yang kita inginkan itu terjadi dalam kehidupan kita. Karena itu kita perlu tahu apa arti harapan. Jadi harapan adalah sesuatu yang kita harapkan, keinginan supaya menjadi kenyataan dalam hidup kita. Pengharapan merupakan suatu keinginan akan sesuatu yang baik atau suatu tujuan yang hendak kita capai dalam kehidupan ini. Nah, adik-adik, dalam realitas kehidupan yang berpengharapan, maka Ibu menceritakan sedikit tentang bagaimana pengalaman kehidupan umat Israel. Ketika umat Israel berada di pembuangan, bahkan ketika mereka dijajah oleh bangsa Mesir, maka mereka ada dalam suatu kehidupan yang sangat membuat mereka bergumul dan menderita. Nah, dalam kondisi yang demikian, maka umat Israel sungguh-sungguh mendambakan ada seseorang yang akan menolong mereka. Mereka mengharapkan seorang Mesias, yaitu Mesias adalah tokoh yang dinantikan sebagai penyelamat bangsa Israel. Karena itu yang telah dinubuatkan oleh Nabi Mika, bahwa akan ada seorang Mesias yang akan menyelamatkan mereka. Nah, di tengah-tengah pergumulan itu, maka ada dua respon, ada dua reaksi yang ditunjukkan oleh umat Israel ketika mereka berada dalam pergumulan. Di sini dapat menjelaskan bahwa di mana ada kelompok pertama, mereka yang sudah kehilangan harapan dan kepercayaan terhadap janji Allah. Tetapi juga sekalipun dalam pergumulan ada reaksi yang positif yang ditunjukkan oleh umat Israel, bahwa mereka masih percaya pada janji Allah. Mereka tetap berpengharapan bahwa akan datang Sang Mesias yang akan menyelamatkan mereka. Nah, ini adalah dua reaksi yang ditunjukkan oleh umat ketika mereka berada dalam pergumulan. Ada yang kehilangan pengharapan, tetapi juga ada yang tetap hidup dalam pengharapan. Nah, adik-adik, coba perhatikan ketiga gambar ini. Gambar yang pertama tentang siapa? Simeon. Kedua? Abraham. Gambar yang ketiga? Saul. Ya, gambar sebuah saung atau orang biasa kenal dengan jangkar. Biasanya jangkar digunakan di kapal. Nah, ketika kita melihat Simeon, maka kita mengingat juga materi kita minggu lalu tentang bagaimana kehidupan berpengharapan. Bagaimana Simeon? Ketika juga kita melihat tentang Abraham, kita mengingat tentang kehidupan dari Abraham. Nah, ketika kita melihat ketiga gambar ini, maka kita akan mendiskusikan, kita akan mengumpulkan informasi, kita akan mencari tahu bagaimana sebenarnya kehidupan berpengharapan
dari ketiga tokoh Alkitab tadi, dari kedua tokoh Alkitab tadi, dan termasuk gambar yang sudah ditunjukkan tadi. Nah, adik-adik, silakan kalian membaca Alkitab dan membuka buku materi yang ada pada kalian masing-masing, dan kita akan mencari tahu apa arti hidup berpengharapan. Jadi kelompok 1 akan sebentar akan mempresentasikan apa arti hidup berpengharapan. Kelompok 2 akan menjelaskan tentang dan akan menemukan ciri-ciri hidup orang berpengharapan, baik dari Simeon maupun dari Abraham. Dan kelompok 3 akan menjelaskan pentingnya memiliki harapan. Nah, silakan masing-masing kelompok untuk saling berdiskusi terhadap pertanyaan-pertanyaan yang akan tentu itu menjadi bekal bagi kita, pemahaman yang jelas bagi kita bersama tentang hidup berpengharapan. Ada pertanyaan? Ya, silakan. Silakan untuk masing-masing kelompok mendiskusikan. Ada pertanyaan yang kurang jelas? Ya. Kalau ada pertanyaan terhadap pembahasan masing-masing kelompok, bisa bertanya pada Ibu. Jadi kelompok 1 akan mempresentasikan tentang arti hidup berpengharapan. Kelompok 2 akan menguraikan kepada kita semua ciri-ciri hidup orang berpengharapan, baik dari tokoh Simeon maupun dari Abraham. Dan kelompok 3 akan menjelaskan tentang pentingnya memiliki hidup yang berpengharapan, pentingnya memiliki harapan. Ada kelompok yang sudah selesai? Kelompok berapa yang sudah selesai? Ayo semangat semua. Dan dari pembahasan diskusi, maka kita akan memiliki pemahaman tentang kehidupan yang berpengharapan.
Kelompok 2 sudah selesai. Kelompok 1, kelompok 3. Ya, sudah. Beri aplaus untuk semua. Ya. Kita akan mulai mempresentasikan hasil diskusi dari masing-masing kelompok terhadap pertanyaan yang sudah diberikan tadi. Kita berikan kesempatan kepada kelompok 1, kepada Tessa dan kepada Kristania. Kita beri aplaus dan semangat untuk kelompok 1. Ya. Silakan. Baiklah, kami dari kelompok 1 akan membacakan hasil diskusi kami tentang menjelaskan arti hidup berpengharapan. Harapan adalah suatu keinginan hati berdasarkan iman. Tanpa iman, manusia tidak akan mempunyai pengharapan. Harapan inilah yang membuat manusia bertahan, menanggung segala macam penderitaan dan kesulitan hidup. Karena percaya janji Yesus Kristus yang menyelamatkan dan menyertai hidup kita selalu. Jadi hidup berpengharapan adalah keyakinan bahwa sesuatu yang baik akan terjadi dalam hidup kita menurut waktu dan kehendak Tuhan. Karena itu orang percaya harus yakin pada janji pertolongan Tuhan. Beri aplaus untuk kelompok 1. Ada pertanyaan yang ingin ditanyakan kepada kelompok 1? Sudah cukup jelas? Ya, terima kasih untuk kelompok 1. Disilakan duduk. Nah, sekarang kita akan mendengarkan hasil diskusi dari kelompok 2. Disilakan kepada kelompok 2. Kita beri aplaus sebelumnya untuk kelompok 2. Baiklah, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang ciri-ciri hidup orang yang berpengharapan berdasarkan tokoh Alkitab Simeon dan Abraham. Menurut Lukas 2 ayat 25-32, Simeon adalah salah seorang dari umat Israel yang berada dalam pembuangan. Ia adalah seorang yang benar dan saleh yang menantikan penghiburan bagi Israel. Simeon meyakini bahwa Sang Mesias akan membebaskan mereka dari tangan penjajah. Karena itu, Simeon tetap setia beribadah kepada Tuhan, berdoa, menyembah dan melayani Tuhan di Bait Allah. Simeon percaya bahwa Allah akan memenuhi janjinya untuk menyelamatkan dan membebaskan umat Israel. Karena itu, Simeon tetap berpengharapan, tetap teguh meyakini bahwa ia akan melihat Sang Mesias yang akan menyelamatkannya dan umat Israel. Abraham diperintahkan Tuhan untuk meninggalkan tempat tinggalnya dan pergi ke suatu negeri yang belum ia ketahui. Ia taat kepada perintah Tuhan tanpa bertanya atau mengeluh. Sekalipun ia tidak tahu tempatnya akan dituju, tetapi dia tetap percaya akan janji Allah dan memegang teguh bahwa Allah akan menolong mereka. Ciri-ciri orang yang berpengharapan adalah: pertama, tetap setia berdoa, memuji Tuhan dan rajin beribadah walaupun dalam keadaan sulit. Yang kedua, tidak mudah berputus asa, optimis, sabar, tetap berpegang teguh atau percaya pada janji keselamatan atau pertolongan Allah. Ya, kita beri aplaus untuk kelompok 2. Ada yang ingin bertanya terhadap kelompok 1, kelompok 2 ya? Silakan kelompok 1. Dapatkah kelompok 2 memberikan contoh tokoh lain dalam Alkitab yang menunjukkan hidup berpengharapan? Terima kasih. Kami dari kelompok 2 akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Kami akan mengambil contoh dari seorang tokoh Alkitab, yaitu Nuh. Nuh diperintahkan oleh Tuhan untuk membangun sebuah batra. Nuh pun melakukan apa yang ditugaskan Tuhan kepada Nuh. Nuh dan keluarganya membangun sebuah batra yang besar. Banyak orang yang menganggap Nuh kurang waras. Berbagai tekanan yang dialami tidak mudah untuk dihadapi. Namun tetap percaya kepada Tuhan. Iman Nuh tidak goyah ketika menghadapi tekanan dari penduduk kota. Dengan iman yang selalu percaya kepada Tuhan dan hanya kepada Tuhan, Nuh dan keluarganya serta semua makhluk hidup yang ada di dalam batra selamat dari bencana air bah. Ya, sudah jelas kelompok 1 ya. Terima kasih kelompok 2. Kita beri aplaus untuk kelompok 2. Ya, selanjutnya kita akan mendengarkan hasil diskusi dari kelompok 3. Disilakan Ria dengan Claudia. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Kami kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi tentang menjelaskan pentingnya memiliki pengharapan dikaitkan dengan Ibrani 6 ayat 9. Penulis kitab Ibrani menggambarkan pengharapan sebagai sarung yang kuat dan aman bagi jiwa.
maka dapat diibaratkan sebuah kapal tanpa sau akan mudah terlepas terbawa ombak. Begitu juga bila kita hidup tanpa pengharapan, hidup kita akan sangat rapuh dan mudah terbawa arus dunia yang menyesatkan. Dengan memiliki harapan akan membuat kita mampu bertahan dalam situasi yang sulit, selalu tabah, sabar, dan tidak berputus asa, dan terus bergerak menjalani hidup dalam keyakinan dan kepastian Tuhan pasti menolong. Iya, masih ada? Iya. Beri aplaus untuk kelompok 3. Ada yang ingin bertanya terhadap kelompok 3? Ya, silakan kelompok 2. Mengapa sebagai anak-anak Tuhan kita harus hidup berpengharapan? Jelas pertanyaan? Ya, silakan menjawab. Terima kasih. Karena itu adalah wujud dari hidup beriman kita dengan berpengharapan kepada Tuhan. Masa depan yang penuh harapan dijaminkan oleh Allah bagi setiap anak-anak Tuhan yang selalu berharap kepadanya. Ya, bisa? Ya, beri aplaus untuk kelompok 3. Silakan duduk kelompok 3. Nah, ketika kita mendiskusikan ketiga hal dari apa yang sudah dipresentasikan oleh kelompok 3, maka betapa pentingnya kita anak-anak Tuhan memiliki pengharapan. Kalau kita memiliki harapan, berarti kita punya semangat untuk menjalani kehidupan, mencapai setiap hal yang kita rindukan, mencapai sesuatu yang ingin kita, tujuan hidup kita. Ketika kita memiliki harapan, karena kita percaya bahwa pasti Tuhan menolong, pasti Tuhan menyertai kita apapun yang hendak kita capai dalam kehidupan ini. Yang terpenting adalah kita memiliki harapan kepada Tuhan. Karena kalau kita selalu memiliki pengharapan, kita selalu punya keyakinan dan jaminan kepastian akan hari depan yang penuh harapan. Karena itu sebagai anak-anak Tuhan kita harus punya semangat hidup, benar-benar punya iman, percaya bahwa janji Tuhan adalah ya dan amin. Tuhan menepati setiap janjinya bagi setiap anak-anak Tuhan yang selalu menaruh harapan kepada Tuhan. Nah, adakah yang bisa menceritakan pengalaman hidup tentang berpengharapan? Pengalaman hidupnya tentang pentingnya memiliki harapan itu. Ada? Ya, silakan Kusenia. Pengalaman saya tentang hidup berpengharapan pada saat dimana saya ditinggalkan oleh salah sosok ayah. Saat ayah saya dipanggil Tuhan, kami keluarga sangat terpukul. Namun dalam keterpukulan itu, kami keluarga percaya bahwa apa yang dilakukan Tuhan baik adanya. Karena kami tahu Tuhan mempunyai rencana yang baik dan indah bagi keluarga kami ke depannya. Kami yakin Tuhan akan selalu menjaga, melindungi, dan memberkati kami keluarga. Ya, terima kasih untuk pengalaman hidup dari Kusenia. Ada lagi? Ya, Belinda silakan. Ketika saya sakit, saya memohon kepada Tuhan agar diberi kesembuhan, karena saya percaya bahwa Tuhan akan memulihkan, Tuhan akan memberikan kesehatan kepada saya. Oleh karena itu, saya tetap berdoa dan berpengharapan teguh pada Tuhan. Ya, beri aplaus untuk kedua teman kita. Tentu pengalaman hidup berpengharapan ini menjadi juga kekuatan bagi kita dalam menjalani kehidupan, sekalipun mungkin ada pergumulan-pergumulan hidup. Nah, ketika kita belajar materi hari ini, dapatkah kita memberikan kesimpulan tentang apa yang kita pelajari hari ini? Ada yang bisa memberikan kesimpulan terhadap materi kita di hari ini? Ya, silakan Jasa. Ciri-ciri orang berpengharapan adalah optimis, tabah, sabar, tidak mudah berputus asa, bertekun dalam doa, beribadah, dan percaya pada janji pertolongan Tuhan. Ya, terima kasih. Ada lagi yang ingin memberikan kesimpulan terhadap materi kita hari ini? Ada? Ya, Ria silakan.
Ya? Apa arti hidup berpengharapan? Siapa yang bisa menjawab? Apa arti hidup berpengharapan? Ada? Silakan Belinda. Hidup berpengharapan adalah keyakinan bahwa hal-hal yang baik akan terjadi cepat atau lambat menurut waktu Tuhan bagi setiap orang yang terus berusaha, tekun berdoa dan percaya pada janji Tuhan. Iya, terima kasih. Selanjutnya, apa ciri-ciri orang yang berpengharapan? Ciri-ciri orang berpengharapan? Ada yang tahu? Ya, Kristania. Melakukan segala sesuatu yang dengan sabar, berusaha dan bertekun dalam doa, tekun dan berpengharapan, berpegang teguh pada keyakinan akan janji Allah. Iya. Mengapa kita harus sebagai anak Tuhan, kita harus memiliki harapan? Mengapa sebagai anak Tuhan kita harus memiliki harapan? Alasannya apa? Ada yang bisa? Ria. Mengapa sebagai anak Tuhan kita harus memiliki harapan? Karena itu adalah wujud dari hidup beriman kita. Dengan berpengharapan kepada Tuhan, kita akan mendapatkan masa depan yang penuh harapan dan dijaminkan oleh Allah. Ya, terima kasih. Nah, kiranya ketika kita belajar materi hari ini, kita semakin menjadi anak-anak Tuhan yang terus mau hidup dalam iman dan harapan yang teguh, percaya pada setiap janji dan pertolongan Tuhan. Beri aplaus untuk kita semua. Nah, kita akan akhiri proses pembelajaran kita di hari ini dan kita tetap jaga kesehatan supaya kita dapat juga kembali belajar di materi-materi selanjutnya. Undang semua berdiri. Kita akan terus kegiatan kita dengan berdoa. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan, kami percaya oleh pertolongan-Mu sehingga proses pembelajaran di hari ini boleh berjalan dengan baik. Berkati kami baik sebagai guru maupun sebagai peserta didik, agar supaya apa yang boleh kami pelajari di hari ini mampu kami wujud nyatakan itu dalam kehidupan beriman dan berpengharapan kami kepada Tuhan. Kelangsungan kehidupan kami semua, kami hanya bertaruh ke dalam tangan Tuhan yang penuh cinta dan kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, silakan duduk. Tuhan Yesus memberkati.